Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Triwahyunita. Saya mengajar di TK Dharmawatan Minu Pelemahan Kediri. Di sana saya sebagai kepala sekolah. Itulah profil saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang penilaian perkembangan anak usia dini. Sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih semangatnya Bunda-Bunda hari ini. Kita masuk ke materi kita, yaitu penilaian perkembangan anak usia dini. Untuk tujuan perkembangan anak usia dini, apa saja? Yang pertama, memahami pengertian penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, memahami tujuan, manfaat, prinsip, dan ruang lingkup penilaian. Kemudian tujuan yang ketiga, tahapan penilaian. Kemudian tujuan yang keempat, teknik pencatatan dan pendokumentasian. Tujuan yang kelima, pengolahan penilaian. Tujuan yang keenam, penyusunan laporan. Yang ketujuh, pemanfaat dan tindak lanjut hasil penilaian. Itu ada 7 tujuan penilaian kita ya Bunda ya. Untuk pengertian penilaian untuk anak usia dini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi sikap dan kebiasaan anak dimanapun anak berada di saat di lembaga PAUD dan kemudian anak beraktivitas. Jadi di suatu lembaga panjenengan harus mengetahui dan mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, anak bisa tadi ya Bunda, dan apa saja yang menjadi sikap dan kebiasaan anak tersebut. Kemudian tujuan dan manfaat penilaian mendapatkan gambaran tentang pencapaian seluruh aspek perkembangan anak yang terwujud dalam sikap pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 6 aspek yang harus dipahami dan yang harus tercapai kepada anak didik kita. Yang kedua, merancang estimasi dan kegiatan yang tepat yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, memberikan stimulasi dan kegiatan sesuai kebutuhan perkembangannya. Ini ada 3 tujuan dan manfaatnya tadi Bunda. Sudah paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Alhamdulillah, paham ya Bunda ya. Kemudian selanjutnya, dalam perkembangan penilaian ada beberapa prinsip Bunda. Yang pertama, prinsip otentik. Penilaian terhadap anak dilakukan dalam keseharian anak secara alami. Pendidik tidak perlu menciptakan kondisi khusus ya Bunda untuk melakukan penilaian tertentu terhadap seorang anak. Misalkan anak sedang asik bermain menuang air dari satu wadah ke wadah yang lain menggunakan alat tanpa tumpah. Nah, ini pendidik harus benar-benar mencatat dan mengamati kejadian itu karena pada kejadian itu banyak data yang kita peroleh tentang perkembangan anak tersebut. Kemudian, prinsip yang kedua, sistematis. Penilaian yang dilakukan secara teratur dan terprogram. Jadi harus benar-benar diprogramkan dulu sebelum kita melakukan penilaian tersebut. Penilaian objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, serta menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya dan tidak terpengaruh subjektivitas penilai. Jadi anak itu benar-benar terfokus, tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Kemudian, prinsip selanjutnya, berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus dalam kurun waktu yang ditentukan. Jadi penilaian yang berkesinambungan adalah secara Bunda terencana, bertahap dan berkesinambungan. Sebuah hasil penilaian haruslah menggambarkan sesuatu yang berproses, bukan sesuatu yang bersifat mati. Kemudian selanjutnya, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan membina agar dapat anak itu bertumbuh secara optimal. Itulah mendidik. Selanjutnya, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi harus mencakup 6
aspek perkembangan tadi. Yang terakhir, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Sehingga dari hasil penilaian tersebut, dibuat pendidik memberikan gambaran tentang anak-anak secara utuh bagi orang tua, pendidik, dan pihak-pihak lain secara langkah-langkah serta langkah-langkah perkembangannya. Kemudian selanjutnya, penilaian terhadap anak diutamakan pada pertumbuhan dan 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan yang meliputi apa tadi, Bunda? Ya, perkembangan nilai agama moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, yang kelima, perkembangan sosial emosional, dan yang keenam, perkembangan seni. Di sini ada salah satu contoh perkembangan fisik motorik. Yang pertama, kita harus mengetahui berat badan anak, ya. Jadi kita harus menimbang anak setiap bulannya. Kemudian kita harus mengukur tinggi dan panjang badan anak. Nah, kita melakukan pengukuran tinggi badan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan apa? Iya, mengukur lingkar kepala anak tersebut. Inilah ada salah satu contoh perkembangan fisik motorik anak. Kemudian selanjutnya, tahapan atau proses penilaian itu ada 4, Bunda. Yang pertama, kita harus melakukan pengamatan dulu, kemudian mengumpulkan data, yaitu melalui kegiatan pencatatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Kemudian pengolahan data. Nah, kita harus menganalisa data, menyimpulkan, membuat keputusan. Itu adalah pengolahan data yang meliputi ini tadi, Bunda, ya. Selanjutnya, pelaporan tertulis dan lisan. Itulah tujuan tahapan proses penilaian. Nah, di sini ada contoh penilaian berbentuk checklist. Kemudian nanti panjenengan semuanya harus membuat tugas seperti ini, Bunda, ya, membuat penilaian. Dan ini adalah hasil karya. Hasil karya itu harus ada fotonya biar kita nanti mudah untuk mengamati dan menilai anak tersebut. Ini contohnya satu lagi. Nah, tugas yang pertama, buatlah penilaian perkembangan dan pertumbuhan pada 5 anak, serta contoh yang saya berikan tadi, seperti contoh tadi. Alhamdulillah, akhirnya materi kita sudah selesai, Bunda-Bunda. Di sini saya ada tips penulisan laporan pertumbuhan perkembangan anak secara narasi laporan perkembangan anak secara mudah agar panjenengan mudah untuk menilai anak. Yang pertama, menggunakan hasil olahan capaian perkembangan anak pada akhir semester, bahan menulis laporan perkembangan anak sebagai bahan laporan perkembangan anak. Yang kedua, tulislah perkembangan anak setiap aspek perkembangan. Tuliskan perkembangan anak secara umum dan tambahkan secara contoh berupa fakta-fakta yang mendukung. Nah, kalau memiliki foto bisa ditampilkan seperti tadi. Yang ketiga, berikan saran-saran kepada orang tua agar dapat bekerja sama meningkatkan kompetensi yang belum tercapai. Yang keempat, tuliskan data pertumbuhan anak yaitu BPTB dan lingkar kepala. Itu tadi, Bunda, ya. Kita harus mempunyai catatan DDTK. Terima kasih. Itu saja, Bunda, yang saya sampaikan. Dari sini silakan kalau mau ada yang bertanya, saya kasih kesempatan 5 menit. Kalau tidak ada, terima kasih. Berarti sudah paham untuk penilaian perkembangan anak usia dini hari ini. Terima kasih, Bunda. Untuk itu, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi Bunda-Bunda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.